Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, pemberi segala macam nikmat buat kita sekalian, yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di hari siang ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dimampukan Allah, diizinkan Allah untuk bisa melakukan kewajiban kita, sholat fardu, zuhur berjamaah bersama. Hari ini adalah hari ke-11 di puasa Ramadan. Jadi 10 hari pertama, di mana 10 hari pertama adalah 10 hari yang penuh rahmat. 10 hari kedua kita akan masuk ke fase maghfirah, ampunan, dan insya Allah kita semua di sini dimampukan Allah untuk menyelesaikan bulan puasa Ramadan ini dengan baik dan menjadi manusia-manusia yang minal aidin wal faizin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memotivasi diri saya dan mungkin untuk sekalian jamaah adalah bagaimana menyampaikan bahwa bagaimana supaya harta kita ini bisa berkah di bulan Ramadan gitu ya. Nah, kebetulan di puasa Ramadan kali ini itu kita mulai di tanggal 1 gitu. Jadi ya kebetulan dekat, dan minggu ini kita juga insya Allah juga bisa sebentar lagi di pertengahan bulan ini kita juga akan mendapat tunjangan hari raya insya Allah gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya agar harta kita ini itu bisa menjadi berkah dalam bulan Ramadan ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah gitu ya, di 1-3, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa adada yahsabu anna malahu ahlada, yang artinya kecelakaanlah pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya gitu ya. Nah, sebenarnya Allah mensifati humazah dan lumazah ini sebagai orang yang mencela, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, serta orang-orang yang mengumpulkan harta tanpa mau menginfakkannya di jalan-jalan kebaikan dan membantu kerabatnya untuk bisa Kedua juga dari surat At-Taubah 103 gitu ya. Kun min amwalihim shadaqatan tutohiruhum wa tuzakkim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Supaya harta kita juga penuh berkah, maka ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi suatu ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kedua juga dalam riwayat hadis Tirmizi gitu ya, yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata,
inna sodakota latutifu kodobar robi wa tadfa'u an mitati su'i. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang buruk. Sedekah itu juga menjadi sebab turunnya pertolongan Allah dan mendatangkan suatu keberkahan dalam hidup. Orang yang rajin bersedekah, terutama pada bulan Ramadan saat ini, akan merasakan kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan kemudahan dalam segala urusan. Maka jadikanlah sedekah sebagai suatu amalan utama dalam bulan Ramadan. Ya, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran, bahwa ini adalah bulannya Al-Quran, tapi salah satu amalan yang paling utama juga adalah bersedekah. Jadi jadikanlah sedekah itu sebagai amalan utama juga di dalam bulan Ramadan. Karena dengan bersedekah bukan hanya kita membantu sesama, tapi juga dapat membantu pintu-pintu kemudahan bagi diri sendiri di dunia dan akhirat. Nah, beberapa cara mungkin apa yang kita bisa lakukan dalam bersedekah ini, mungkin juga sudah banyak jamaah-jamaah yang tahu gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini mungkin kita bisa memberi makan untuk teman-teman berpuasa, minimal mungkin bisa memberikan takjil bersama-sama untuk orang berbuka puasa. Parsel lah, bingkisan lah. Yang utama lagi adalah membayar zakat fitrah, kemudian membersamai kegiatan-kegiatan baik pembangunan masjid maupun aktivitas-aktivitas masjid yang memang berurusan dengan bagaimana kita melakukan kebaikan baik di sini ataupun di masyarakat, dan membantu mungkin orang-orang yang membutuhkan. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu juga Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala. Insya Allah dengan niat kita melakukan kebaikan dengan cara sedekah, pahalanya dan ini dijanjikan Allah juga akan diganti Allah dengan yang lebih baik gitu. Rasulullah juga pernah menyemangati Bilal untuk bersedekah. Anfiqo Bilal wabat taksyamin ziarsi ikolalan. Berinfaklah bahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang karena ada Allah yang memiliki arsi yang maha mencukupi. Jadi kita semua harus pintar-pintar berinvestasi dalam menginvestasikan harta kita gitu. Nah, harta kita yang sekarang ada seperti harta, mobil, uang, rumah, ya itu adalah harta sementara, bukan harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki sampai kita wafat adalah sedekah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Harta yang sekarang kita punya dalam bentuk fisik seperti rumah, itu mungkin harta waris gitu ya. Harta buat waris. Selama ini mungkin kita hanya dikasih izin untuk pakai. Jadi selama kita hidup di dunia kita bisa memakainya, tapi harta itu tidak akan kita bawa lah sampai nanti kita di akhirat. Jadi mungkin kita juga harus mulai dari sekarang juga pintar berinvestasi untuk bagaimana cara kita menambah pundi-pundi harta kita yang ujungnya nanti terbaik buat kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini akan bisa memotivasi terutama buat saya sendiri. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita semua serta menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan ini dan mengizinkan kita semua bisa menjalankan puasa di tahun ini untuk menjadi suatu muslimin yang lebih baik. Saya tutup tausiah ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.